Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan kami kelompok 9 untuk menjelaskan materi tentang accounting for post pensions and post retirement benefits. Baik sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu dengan istighfarin MPM akhir 75, Jelita NPM 50, Nindya NPM 63, dan saya sendiri Agustina dengan NPM 11. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Nindya Alia Maulidina dengan nomor NPM 2401301006063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Fundamental of Pension Plan Accounting. Nah, lebih tepatnya adalah apa sih akuntansi dalam perencanaan, khususnya itu adalah dalam bab pension and post retirement benefits ini. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan pension plan itu? Nah, pension plan ini merupakan suatu pengaturan di mana perusahaan itu memberikan pendapatan pensiun kepada karyawannya. Nah, setelah mereka pensiun dari pekerjaannya. Jadi selain tunjangan pensiun, perusahaan itu juga dapat memberikan manfaat pasca pensiun lainnya, seperti asuransi kesehatan contohnya. Kemudian ada asuransi jiwa yang tetap berlanjut meskipun karyawan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Nah, di sini ada jenis-jenis rencana atau pensiun plan ya. Nah, ada dua jenis utama dari pensiun plan. Yang pertama ada defined contribution plan dan yang kedua ada defined benefit plan. Nah, yang pertama itu adalah defined contribution plan, yaitu adalah rencana di mana perusahaan hanya berkontribusi dalam jumlah tertentu ke rekening pensiun karyawan di setiap periodenya. Di sini, risiko investasi itu ditanggung oleh karyawan. Jadi, besar kecilnya manfaat pensiun itu tergantung pada hasil investasi tersebut. Nah, dari sisi akuntansinya, jenis relatif ini itu sederhana karena perusahaan tuh hanya perlu mencatat kontribusinya sebagai beban. Kemudian yang kedua itu ada defined benefit plan, yaitu menjanjikan kepada karyawan pada sejumlah manfaat pensiun tertentu yang dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti gaji dan masa kerja contohnya. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Nah, di sini perusahaan itu lebih menanggung risiko investasi dan risiko aktuaria. Jadi di mana perusahaan itu harus memastikan dana yang disisihkan cukup untuk membayar kewajiban pensiun di masa depan. Oke, di sini ada perhitungan. Nah, untuk rencana ini bisa lebih kompleks karena melibatkan perhitungan aktuaria untuk menaksir nilai kini dan manfaat pensiun di masa depan. Nah, yang biasa kita sebut yaitu namanya adalah project benefit obligation. Nah, lalu pentingnya akuntansi pensiun itu untuk apa? Nah, akuntansi pensiun ini merupakan bagian penting dari pelaporan keuangan yang menghubungkan estimasi aktuaria dengan laporan keuangan perusahaan. Dengan akuntansi pensiun, perusahaan bisa menunjukkan komitmen dalam jangka panjang mereka kepada karyawan, sekaligus dapat memberikan transparansi kepada investor dan pihak eksternal lainnya. Nah, sehingga kita bisa memahami ya bahwa perbedaan antara pension expense dan funded status itu kita bisa menilai seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pensiunnya. Selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan mengenai the role of actuaries in pension accounting. Nah, maksudnya di sini adalah peran aktuaris dalam akuntansi pensiun itu seperti apa. Jadi, aktuaris ini merupakan suatu di mana peran mereka itu terutama pada defined benefit plan ya, karena jenis rencana ini itu sangat bergantung pada estimasi dan perhitungan aktuaria. Nah, aktuaria itu harus memperhitungkan banyak faktor ketidakpastian, seperti contohnya adalah gaji karyawan di masa depan, lama masa kerja karyawan, usia pensiun, harapan hidup, bahkan tingkat inflasi. Nah, semua faktor itu tergantung dari apa yang dihitung yang disebut dengan Project of Benefit Obligation atau PBO, yaitu nilai kini dari seluruh manfaat pensiun yang akan diterima karyawan berdasarkan masa kerja mereka sampai di tanggal-tanggal tertentu. Nah, kemudian di sini yang kedua ada measure of the liability. Nah, maksudnya kita beralih ke measure of the liability atau ukuran kewajiban pensiun. Nah, dalam akuntansi pensiun, salah satu langkah terpenting itu adalah menentukan berapa besar kewajiban perusahaan kepada karyawan atas manfaat pensiun di masa depan. Untuk itu digunakan beberapa cara atau ukuran untuk menilai besarnya pensiun liability tergantung pada asumsi yang digunakan.
Nah, di sini yang pertama itu ada Vested Benefit Obligation atau VBO. Ini menggambarkan bagian manfaat pensiun yang sudah menjadi hak pasti karyawan. Artinya, meskipun mereka keluar dari perusahaan hari ini, nah mereka tetap berhak untuk mendapatkan manfaat tersebut. Nah, Vested Benefit Obligation itu dihitung berdasarkan gaji dan masa kerja karyawan saat ini, tanpa mempertimbangkan kenaikan gaji di masa depan. Jadi ini bisa dibilang ya sebagai kewajiban minimum yang harus dibayar perusahaan. Selanjutnya ada accumulated benefit obligation. Nah, yang ini mencakup bahwa semua manfaat pensiun yang sudah diperoleh karyawan sampai saat pengukuran, baik yang sudah vest maupun yang belum, namun sama seperti vested benefit obligation yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa perhitungannya itu masih memakai tingkat gaji saat ini, jadi bukan dari proyeksi gaji di masa depan. Jadi meskipun memberikan gambaran lebih luas tentang total komitmen pensiun perusahaan, nah, accumulated benefit obligation ini masih cenderung lebih rendah dari kewajiban sebenarnya karena belum memperhitungkan kenaikan gaji di masa depan. Yang ketiga itu adalah defined benefit obligation. Nah, defined benefit obligation itu merupakan salah satu nilai kini dari seluruh manfaat pensiun di masa depan. Nah, di mana defined benefit obligation ini telah dijanjikan perusahaan kepada karyawannya berdasarkan masa kerja mereka sampai di tanggal pengukuran. Nah, artinya perusahaan itu harus menghitung berapa nilai saat ini dari semua pembayaran pensiun yang akan dibayarkan nanti. Karena manfaat pensiun tersebut itu baru akan diterima karyawan setelah mereka pensiun. Nah, dalam defined benefit plan itu perusahaan menjanjikan sejumlah manfaat pensiun tertentu yang dihitung berdasarkan beberapa faktor. Misalnya, lama masa kerja, gaji terakhir, dan usia pensiun. Jadi, berbeda dengan defined contribution plan, nah di sini perusahaan itu akan menanggung risiko investasi dan risiko aktuarial. Nah, maksudnya apa? Yaitu jika investasi dana pensiun tidak berjalan baik atau asumsi perhitungan aktuarianya meleset atau salah, perusahaan tetap wajib membayar manfaat pensiun yang dijanjikan. Nah, itu sebabnya mengapa perhitungan defined benefit obligation itu sangat penting karena membantu perusahaan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia itu cukup untuk memenuhi kewajiban pensiun di masa depan. Kemudian ada reporting change in the defined benefit obligation asset. Nah, di sini dalam akuntansi pensiunnya, perusahaan itu pastinya harus melaporkan setiap perubahan yang terjadi dalam kewajiban pensiun dan aset dana pensiun selama satu periode pelaporan. Nah, standar akuntansi internasional atau IASB mengharuskan bahwa semua perusahaan harus diakui dalam laporan keuangan, tepatnya dalam comprehensive income. Nah, hal ini bisa menunjukkan penerapan prinsip accrual basis di mana beban pensiun diakui sesuai dengan periode terjadi. Nah, jadi bukan hanya saat kas itu benar-benar dibayarkan. Nah, perubahan dalam defined benefit obligation ini umumnya disebabkan oleh beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah service cost. Service cost menggambarkan manfaat tambahan yang diperoleh karyawan selama periode berjalan. Dengan kata lain, ini merupakan manfaat pensiun tambahan yang dihasilkan karena karyawan bekerja 1 tahun di perusahaan. Jadi setiap tahun kerja karyawan itu pastinya akan menambah beban pensiun perusahaan. Komponen yang kedua itu adalah interest cost. Nah, interest cost itu muncul karena adanya nilai waktu dari uang atau time value of money. Ketika waktu berjalan, nilai kini dari kewajiban pensiun itu akan meningkat karena manfaat pensiun semakin dekat dengan waktu pembayarannya. Secara sederhana bahwa interest cost ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu berjalan, semakin besar nilai kini kewajiban pensiun perusahaan. Sehingga rumusnya net interest sama dengan defined benefit obligation dikalikan dengan discount rate dikurangi dengan plan assets dikalikan discount rate. Di sini adalah mengenai remeasurements. Remeasurements itu menggambarkan perubahan pada nilai kewajiban atau aset pensiun bersih yang muncul akibat perbedaan antara estimasi sebelumnya dengan hasil aktual yang terjadi. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena akuntansi pensiun itu sangat bergantung pada perhitungan estimasi aktuaria seperti tingkat diskonto, kenaikan gaji karyawan, usia pensiun, angka harapan hidup, sampai tingkat pengembalian aset dana pensiun.
Dan semua itu tidak bisa dipastikan 100% karena ada faktor ekonomi, demografi, dan pasar yang bisa berubah kapan saja. Jadi ketika kenyataan di lapangan itu berbeda dari asumsi yang digunakan sebelumnya, misalnya tingkat bunga pasar turun atau investasi dana pensiun tidak menghasilkan return seperti yang diharapkan, maka perusahaan itu harus melakukan remeasurement atau pengukuran ulang kewajiban dan aset pensiun. Nah, supaya apa? Yaitu supaya nilainya kembali mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, hal ini dari remeasurement itu biasanya tidak langsung memengaruhi laba rugi periode berjalan, tetapi dicatat halnya dalam bagian other comprehensive income. Hal ini dilakukan supaya apa? Yaitu supaya laporan laba rugi tidak selalu berfluktuasi akibat perubahan asumsi yang sifatnya jangka panjang. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa remeasurement itu berfungsi sebagai penyesuaian realitas terhadap estimasi sehingga laporan keuangan perusahaan tetap relevan dan akurat mencerminkan kondisi dana pensiunnya. Yang bagian 2 adalah plan aset. Nah, plan aset ini adalah aset dana pensiun ya, di mana plan aset ini adalah dana yang disisihkan oleh perusahaan dan ditempatkan dalam trust fund yang terpisah dari aset perusahaan. Nah, jadi dana ini itu diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan investasi jangka panjang lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk membayar manfaat pensiun kepada karyawan di masa depan. Nah, di sini plan asetnya itu akan bertambah ketika perusahaan menambah kontribusi ke dalam dana pensiun atau ketika investasi yang dimiliki menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, nilai plan aset itu akan berkurang saat dana digunakan untuk membayar manfaat pensiun kepada karyawan yang sudah pensiun. Nah, kemudian di bagian 3 itu ada actual return on plan asset. Nah, yaitu pendapatan total yang diperoleh dari investasi dana pensiun selama satu periode. Actual return ini mencakup bunga, dividen, serta keuntungan atau kerugian yang direalisasi maupun yang belum direalisasi akibat perubahan nilai pasar dari investasi tersebut. Nah, perhitungannya dari actual return itu adalah plan asset ending balance dikurangi dengan plan asset beginning balance, dikurangi dengan contribution, dikurangi dengan benefit paid. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa seberapa besar pendapatan investasi yang benar-benar dihasilkan oleh dana pensiun selama periode berjalan. Jadi nilai ini penting karena untuk memengaruhi posisi laporan keuangan perusahaan. Jika returnnya lebih tinggi dari asumsinya, maka beban pensiun akan menurun dan sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan lembar kerja untuk pensiun. Nah, pada gambar yang pertama itu menunjukkan format dasar lembar kerja pensiun, di mana kolom entry jurnal umum pada lembar kerja yang di tengah itu menentukan entry yang akan dicatat dalam akun buku besar formal. Dan untuk kolom catatan memo yang di sisi kanan itu mencatat saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program. Nah, selisih antara kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program ini merupakan aset atau liabilitas pensiun yang ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan, di mana jika kewajiban imbalan pasti lebih besar daripada aset program, maka terjadi liabilitas pensiun. Sedangkan jika kewajiban imbalan pasti lebih kecil daripada aset program, maka terjadi aset pensiun. Kemudian pada gambar yang di samping itu menunjukkan ilustrasi untuk menyajikan saldo awal dan semua entry pensiun yang dicatat oleh Yarli pada tahun 2022. Di mana untuk mengilustrasikan penggunaan lembar kerja dan bagaimana lembar kerja membantu dalam akuntansi untuk rencana pensiun ini mengasumsikan bahwa Yarli menyediakan informasi berikut terkait dengan rencana pensiunnya untuk tahun 2022, yaitu aset rencana 1 Januari 2022 sebesar 100.000. Kemudian kewajiban manfaat pasti pada 1 Januari 2022 sebesar 100.000 dan biaya layanan tahunan sebesar 9.000, tingkat diskonto sebesar 10%, kontribusi pendanaan sebesar 8.000 dan manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut itu sebesar 7.000. Nah, Yarle pada lembar kerja tersebut itu menunjukkan entry A itu mencatat komponen biaya layanan yang meningkatkan
beban pensiun sebesar 9.000 dan meningkatkan liabilitas sebesar 9.000. Kemudian untuk entry B itu mencatat komponen beban bunga yang meningkatkan liabilitas dan beban pensiunan sebesar 10.000 dikalikan dengan tingkat diskonto 10%. Kemudian untuk entry C itu mencatat komponen pendapatan bunga yang meningkatkan aset program dan mengurangi beban pensiun sebesar 10.000. Hal ini dihitung dengan mengalihkan aset program awal dengan tingkat diskonto 10%, yang akibatnya beban pendapatan bunga adalah 0 pada tahun 2022. Dan untuk entry D mencatat kontribusi pendanaan aset yearly pada dana pensiun sehingga mengurangi kas sebesar 8.000 dan meningkatkan aset program sebesar 8.000. Dan untuk entry E itu mencatat pembayaran manfaat yang diberikan kepada pensiunan yang mengakibatkan penurunan sebesar 7.000 pada aset program dan kewajiban manfaat pasti. Untuk jurnal entry formal pada 31 Desembernya itu biaya pensiun didebit sebesar 9.000 pada uang tunai atau kas sebesar 8.000 dikredit dan aset atau kewajiban pensiun sebesar 1.000. Kemudian yang bawah itu ada status pendanaan. Untuk ilustrasinya, kredit aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 merupakan selisih antara beban pensiun tahun 2022 sebesar 9.000 dan jumlah pendanaan sebesar 8.000. Itu bisa dilihat pada jurnal yang sebelumnya. Aset atau liabilitas pensiun merupakan liabilitas karena yearly kekurangan dana program sebesar 1.000. Saldo akun aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 juga sama dengan saldo bersih dalam akun memo. Untuk ilustrasi jadwal rekonsiliasi pensiun pada 31 Desember 2022 bisa dilihat pada gambar kecil yang di samping itu yang menunjukkan kewajiban manfaat pasti dikredit sebesar 112.000. Kemudian aset rencana pada nilai wajar didebit sebesar 111.000. Dan untuk aset atau kewajiban pensiun dikredit sebesar 1.000 itu hasil dari pengurangan kewajiban manfaat dikurangi aset rencana pada nilai wajar. Selanjutnya mengenai biaya layanan masa lalu. Nah, biaya jasa lalu itu adalah perubahan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti yang diakibatkan oleh amandemen atau curtailment program. Misalnya, jika amandemen program muncul ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan imbalan tambahan kepada karyawan yang ada untuk jasa yang lalu, sebaliknya perusahaan dapat memutuskan bahwa perlu untuk mengurangi paket imbalan secara retroaktif bagi karyawan yang ada sehingga mengurangi manfaat pensiun mereka. Nah, untuk curtailment ini terjadi ketika perusahaan mengalami pengurangan signifikan dalam jumlah karyawan yang dicakup oleh program. Karena curtailment ini memiliki efek yang sama dengan pengurangan imbalan akibat amandemen program. Nah, kemudian saya akan menunjukkan ilustrasi untuk entry dan lembar kerja pada tahun 2023, di mana ilustrasi yearly hingga tahun 2023 ini mencatat bahwa perusahaan mengubah program pensiun pada tanggal 1 Januari 2023 untuk memberikan manfaat masa kerja masa lalu kepada karyawan dengan nilai kini sebesar 81.600.000. Fakta-fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun untuk tahun 2023. Untuk biaya layanan tahunnya sebesar 9.500, tingkat diskonto ada sebesar 10%, kontribusi pendanaan tahunan sebesar 20.000, manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut sebesar 8.000. Nah, pada gambar yang tercantum itu menyajikan lembar kerja semua entry pensiun dan informasi yang dicatat oleh yearly pada tahun 2023. Di mana pada baris pertama lembar kerja itu menunjukkan saldo awal akun aset atau liabilitas pensiun dan akun memo.
Untuk entry F itu mencatat pemberian biaya jasa lalu oleh Yarle dengan menambahkan 81.600 ke kewajiban manfaat pasti dan ke beban pensiun. Untuk entry G itu mencatat biaya jasa berjalan. Untuk entry H mencatat beban bunga untuk periode tersebut karena biaya jasa lalu terjadi di awal tahun. Bunga dihitung berdasarkan saldo kewajiban manfaat pasti per 1 Januari 2023 yang disesuaikan dengan biaya jasa lalu. Oleh karena itu beban bunga itu jadi sebesar 19.360.000. Itu hasil dari 193.600.000 dikali 10%. Kemudian entry I itu mencatat pendapatan bunga untuk periode tersebut itu sebesar 11.100 dari 111.000 dikali 10%. Kemudian untuk entry J dan K serupa dengan entry yang sesuai pada tahun 2022. Untuk entry jurnal pada 31 Desember pada tahun 2023 itu yaitu biaya pensiun sebesar 99.360 didebit pada uang tunai sebesar 20.000 dikredit dan aset atau kewajiban pensiun 79.360 dikredit. Karena pengeluaran melebihi pendanaan, Yarle mengkredit akun aset liabilitas pensiun sebesar selisih 79.360.000 untuk akun yang merupakan liabilitas. Dan pada tahun 2023 ini sama seperti tahun 2022 untuk saldo akun aset atau liabilitas pensiun sebesar 80.360.000 dengan saldo bersih pada akun memo seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk jadwal rekonsiliasi pensiun 31 Desember 2023 di mana kewajiban manfaat pastinya itu sebesar 214.460.000 dikredit dan aset rencana pada nilai wajar sebesar 134.100.000 didebit. Untuk aset atau kewajiban pensiunnya itu kewajiban manfaat pasti dikurang aset rencana pada nilai wajar. Hasilnya jadi 80.360.000. Baik, di sini saya Agus Wina Winanditya dengan NPM akhir 011 akan melanjutkan untuk tujuan pembelajaran 4 yaitu menjelaskan akuntansi untuk pengukuran ulang atau dimensurements. Nah, di sini itu untuk pengukuran ulang secara umum itu terdiri dari dua jenis yaitu ada gain and losses on 10 asset dan yang kedua ada gain on losses on the definite benefit obligasi atau keuntungan dan kerugian atas aset rencana dan keuntungan dan kerugian atas kewajiban manfaat pasti. Sekarang kita ke asset gain and losses atau keuntungan dan kerugian aset. Nah, di sini itu keuntungan dan kerugian aset itu biasanya itu merupakan aset program. Disebut demikian karena keuntungan dan kerugiannya itu merupakan aset yang sudah terprogram tersebut. Jadi merupakan selisih antara imbal hasil aktual dan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga bersih. Nah, keuntungan aset itu terjadi ketika imbal hasil aktual melebihi dari pendapatan bunga. Jadi kerugian aset itu bisa terjadi ketika imbal hasil aktualnya lebih rendah pada pendapatan bunga. Sekarang kita ilustrasikan aja. Di sini ada Shopbook SE memiliki aset program sebesar 100.000 per 1 Januari 2022 untuk tingkat diskonto tiap tahunnya. Untuk tahun tersebut maksudnya itu merupakan 6% dan imbal hasil aktual atas aset program untuk tahun 2022 itu merupakan 8.000 euro. Nah, untuk tahun 2022, Shopbook
BUP itu seharusnya mencatat keuntungan aset sebesar 2.000 yang dihitung seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di sini ada aset untuk jurnalnya. Untuk perhitungan keuntungan aset itu actual returns sebesar 8.000, kemudian dikurangi dengan interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 100.000 dikali dengan 6%, jadi 6.000 keuntungan. Kemudian aset gain itu sebesar 2.000. Nah, oleh karena itu Shopbook itu mendebit aset program untuk keuntungan aset sebesar 2.000 dan mengkredit pendapatan komprehensif lainnya, gain or loss, untuk jumlah yang sama. Jadi pendapatan bunga ini melebihi pengembalian aktual. Shopbook itu mendebit pendapatan komprehensif lain atau gain or loss untuk kerugian aset dan mengkredit program aktiva. Kemudian di sini ada liability gain and losses atau keuntungan dan kerugian kewajiban. Dalam perkiraan kewajiban imbalan pasti atau liabilitas, aktuaris itu membuat asumsi tentang pos-pos seperti tingkat moralitas, tingkat pensiun, kemudian ada tingkat turnover, tingkat disabilitas, dan jumlah gaji. Nah, tiap perubahan dalam asumsi aktuaria ini tuh mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Nah, pengalaman aktual ini jarang sekali atau sama persis dengan prediksi aktuaria. Keuntungan atau kerugian dari perubahan kewajiban imbalan ini pasti disebut sebagai keuntungan dan kerugian liabilitas. Perusahaan melaporkan keuntungan liabilitas akibat adanya penurunan saldo liabilitas yang tidak terduga dan kerugian liabilitas akibat peningkatan saldo liabilitas yang tidak terduga. Dan dalam laba komprehensif lainnya atau gain or loss, perusahaan ini menggabungkan keuntungan dan kerugian liabilitas dalam akun laba komprehensif lain gain or loss yang sama yang digunakan untuk keuntungan dan dikurangi aset. Perusahaan itu nanti akan mengakumulasikan keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas dari tahun ke tahun dalam laba komprehensif lain terakumulasi. Jadi jumlah ini tuh dilaporkan dalam laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Kemudian untuk entry dan lembar kerja tahun 2024 melanjutkan tadi ilustrasi Zerle yang dijelaskan oleh rekan saya. Fakta-fakta berikut yang untuk rencana pensiun tahun 2024, yaitu yang pertama ada biaya layanan tahunan sebesar 13.000 euro, tingkat diskonto 10%, pengembalian aktualitas aset rencana sebesar 12 euro, kontribusi pendanaan tahunan 24.000 euro, manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut 10.500 euro. Untuk perubahan dalam asumsi aktuaria mendapatkan kewajiban manfaat pasti akhir tahun sebesar 265.000 euro. Nah, di situ sebelah kanan ini ada lembar kerja yang mengilustrasikan entry pensiun Zerle tahun 2024 dengan informasi yang sudah disebutkan tadi. Untuk baris pertama lembar kerja itu mencatat saldo awal yang terkait dengan program pensiun. Di hal ini saldo Zerle itu adalah saldo akhir dari lembar kerja pensiun tahun 2023. Bisa dilihat di sini ada pension worksheet 2024. Ada entry L, M, N, O, dan P. Ini sebagai kodenya. Itu serupa dengan entry yang sesuai pada tahun 2022 atau 2023. Untuk entry M dan N ini saling berkaitan karena entry M ini mencatat besar bunga sebesar 21.446 yang didapat dari 214.460 dikali dengan 0,10. Untuk entry N ini mencatat pendapatan bunga sebesar 13.410 yang didapat dari 134.100 dikali dengan 0,10. Nah, oleh karena itu beban bunga bersih itu merupakan kita dapat 8.036. Ini didapatnya dari 21.446 dikali dengan 13
410. Pada tahun 2024, ada entry O dan P yang dicatat serupa dengan entry pada tahun 2022 dan 2023. Untuk entry H dan R ini perlu penjelasan tambahan sebagaimana ditunjukkan. Ini ada imbal hasil aktual atas aset program tahun 2024 12 euro. Tapi pada entry N beban pensiun itu berkurang sebesar 13.410 sebagai hasil perkalian aset program awal dengan tingkat diskonto untuk menghasilkan asumsi pendapatan bunga sebesar 13.410. Nah, akibatnya Zarle ini mengalami kerugian aset sebesar 1.410. Ini didapatnya dari 13.410 Y dikali dengan 12 dikurangi dengan 12.000. Nah, karena asumsi pendapatan bunga lebih besar dari imbal hasil aktual, maka didapatnya sebesar 1.410. Nah, kerugian aset ini didebit ke pendapatan komprehensif lain, gain or loss, dan dikredit ke aset program. Aset program pensiun kemudian dinyatakan dengan benar pada nil entry R yang mencatat perubahan kewajiban imbalan pasti yang diakibatkan oleh perubahan asumsi aktuaria terkait kewajiban ini. Sebagaimana ditunjukkan di fakta yang saya sebutkan tadi di 2024 entry and worksheet. Ini aktuaris telah menetapkan bahwa saldo akhir kewajiban imbalan harusnya tuh sebesar 265.000 per tanggal 31 Desember 2024. Tapi saldo yang ada tanggal 31 Desember 2024 itu nggak sama. Jadi sebelumnya penyesuaian keuntungan dan kerugian aktuarial ini terkait terhadap kewajiban manfaat pasti sebesar 238.406 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi selanjutnya ada di slide. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada saldo kewajiban manfaat pasti yang kelanjutannya tadi untuk penyesuaian atau definite benefit obligation balance. Oke. Di sini ada di sebelah kiri teman-teman bisa lihat paling atas sendiri itu ada pencatatannya untuk 31 Desember 2023 saldo DBO sebesar 214.460. Kemudian untuk ada biaya layanan entry L 13.000. Kemudian ada beban bunga untuk entry M sebesar 21.446. Nah, untuk manfaat yang dibayarkan itu ada minus 10.500. Kemudian maka didapat untuk 31 Desember 2024 saldo DBO sebelum rehabilitas meningkat itu ada 238.406. Nah, kemudian ada kerugian yang harus ditanggung, ada liability loss itu sebesar 26.594. Kemudian dari situ kita kurangkan kita tambah, maaf karena yang tadi liabilitas dan ini juga ada kerugian tanggung jawab, maka ditambahkan, maka tanggal 31 Desember 2024 saldo DBO itu sebesar 265.000. Nah, kemudian selisih antara saldo akhir sebesar 265.000 sebagaimana ditentukan oleh aktuaris dan saldo saat ini sebesar 238.406 adalah 26.594 di mana di mana aset dikurangi dengan liabilitas atas liabilitas manfaat pasti. Seperti yang ditunjukkan pada lembar kerja, kerugian liabilitas ini didebit ke akun komprehensif lainnya pendapatan gain or loss dan dikreditkan ke kewajiban manfaat pasti. Setelah ini penyesuaian lembar kerja, kewajiban manfaat pasti dinyatakan sebesar nilai aktuarial sebesar
265.000. Untuk jurnal entry untuk mencatat informasi terkait rencana pensiun pada tanggal 31 Desember 2024 berdasar pada lembar kerja pensiun pada ilustrasi sebelumnya sebagai berikut. Ini ada biaya pensiun 21.021.036. Kemudian untuk pendapatan komprehensif lainnya gain or loss 28.004. Untuk kas itu ada 24.000, sedangkan aset atau kewajiban pensiun ada 25.040. Oke. Jadi seperti yang ditunjukkan dalam lembar kerja 2024, saldo 105.400 dalam dana pensiun akun aset atau kewajiban pada tahun 31 Desember 2024 sama dengan jumlah bersih saldo dalam akun memo. Menunjukkan yang di bawahnya ini ada pension reconciliation schedule 31 Desember 2004. Ini ada pension expense atau kewajiban manfaat pasti kredit sebesar ada kewajiban manfaat pasti sebelah kredit itu ada 265.000. Kemudian aset rencana pada nilai wajar di debit sebesar 159.600. Kemudian didapatkan aset per kewajiban pensiun itu ada 105.400. Nah, ini ada jadwal rekonsiliasi pensiun 31 Desember 2024. Nah, Zerle itu mencatat saldo akhir tahun 2024 untuk aset atau liabilitas pensiun dan akumulasi pendapatan komprehensif lain sebagai saldo awal untuk akuntansi program pensiun pada tahun 2025. Saldo ini tuh akan disesuaikan dengan perubahan kewajiban manfaat pasti dan aset program sebagaimana ditunjukkan pada contoh sebelumnya. Nah, sebagai contoh, asumsikan program pensiun Zerle memiliki aktivitas berikut pada tahun 2025, yaitu ada biaya pensiun sebesar 17.450, kemudian ada kontribusi sebesar 32.000, untuk keuntungan aset sebesar 13.150 dan penurunan aset kewajiban pensiun ada 27.700. Nah, saldo akhir untuk kewajiban manfaat pasti dan aset program masing-masing adalah 303.560 dan 225.860. Unsur-unsur ini tuh dirangkum dalam lembar kerja pensiun parsial tahun 2025 yang ditunjukkan di sebelah kanan. Teman-teman bisa lihat ada partial pension worksheet 2025 di mana fokusnya pada baris entry jurnal dulu. Di tahun 2025 Zerle mencatat beban pensiun sebesar 17.450 dan penurunan aset atau liabilitas pensiun sebesar 27.700. Kemudian ada penurunan aset liabilitas pensiun sebagian itu disebabkan oleh keuntungan aset sebesar 13.150 yang dicatat di tahun 2025. Nah, ini mengakibatkan saldo akhir Zerle itu pada tahun 2025 yang nanti akan menjadi saldo awal pada 2026 adalah aset atau liabilitas pensiun sebesar 77.700 dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya sebesar 14.854. Itu merupakan akumulasi OCI awal sebesar 28.004 dikurangi dengan keuntungan sebesar 13.150. Selanjutnya yaitu pelaporan rencana pensiun dalam laporan keuangan. Nah, di sini terdapat dua kategori. Yang pertama yaitu persyaratan yang ada dalam laporan keuangan dan persyaratan yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Pertama, kita akan membahas tentang persyaratan yang ada dalam laporan keuangan. Ini tuh terdapat 5. Yang pertama, 5 persyaratan. Yang pertama yaitu beban pensiun. Nah,
Beban pensiun atau biaya jasa dan bunga bersih itu mempengaruhi laba bersih dan dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan itu dapat memilih untuk melaporkan komponen-komponen ini tuh dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan melaporkan total beban pensiun. Perusahaan lain dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasa dalam laba operasi dan bunga bersih dalam bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Yang kedua yaitu keuntungan dan kerugian atau pengukuran ulang. Nah, keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas itu diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Dengan mengakui keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain, tetapi bukan laba bersih, Dewan meyakini bahwa manfaat laporan keuangan itu akan meningkat. Baik kerugian liabilitas maupun kerugian aset menurunkan status pendanaan program pada laporan posisi keuangan. Hal ini tuh terjadi karena kewajiban manfaat pasti meningkat dan aset program akan menurun. Nah, komponen pendapatan komprehensif lain itu harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format. Yang pertama yaitu pendekatan dua pernyataan atau yang kedua yaitu pendekatan satu pernyataan atau gabungan laporan pendapatan komprehensif. Laba. Nah, apapun format yang digunakan, laba bersih harus ditambahkan ke laba komprehensif lain untuk mendapatkan laba komprehensif. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengakuan status pendanaan bersih dari rencana pensiun. Nah, perusahaan harus mencatat status kelebihan dana atau aset pensiun atau kekurangan dana atau liabilitas pensiun dari program pensiun manfaat pasti dalam laporan posisi keuangan mereka. Status kelebihan dana atau kekurangan dana itu diukur sebagai selisih antara nilai wajar aset program dan kewajiban manfaat pasti. Ketika program pensiun mengalami kelebihan dana atau ketika terdapat aset pensiun, jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dibatasi. IASB memutuskan bahwa jumlah yang dilaporkan haruslah yang lebih rendah antara aset pensiun atau aset program dikurangi kewajiban manfaat pasti atau batas atas aset. Nah, batas atas aset adalah bagian dari aset pensiun yang berhak diterima kembali oleh pemberi kerja dari program pensiun dalam bentuk pengembalian dana atau pengurangan iuran di masa mendatang. Selanjutnya yang keempat yaitu klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun. Nah, IASB itu tidak menunjukkan apakah perusahaan itu harus membedakan bagian aset dan liabilitas lancar dan tidak lancar yang timbul dari manfaat pensiun. Selisih nilai wajar aset program atas kewajiban manfaat pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Alasan klasifikasi tidak lancar adalah karena aset program pensiun dibatasi. Artinya, aset-aset ini itu digunakan untuk mendanai kewajiban manfaat pasti sehingga klasifikasi tidak lancar sesuai. Porsi lancar dari kewajiban pensiun bersih menunjukkan jumlah pembayaran manfaat yang akan dibayarkan selama 12 bulan berikutnya atau siklus operasi jika lebih lama. Jika jumlah tersebut tidak dapat didanai dari aset rencana yang ada, jika tidak, kewajiban pensiun diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar. Selanjutnya yang kelima yaitu agregasi program pensiun. Beberapa perusahaan memiliki 2 atau lebih program pensiun. Dalam hal ini muncul pertanyaan apakah beberapa program ini tuh harus digabungkan dan ditampilkan sebagai satu jumlah dalam laporan posisi keuangan. Dewan berpendapat bahwa secara umum program pensiun tidak boleh digabungkan. Satu-satunya situasi di mana pengimbangan diperbolehkan adalah ketika perusahaan yang pertama yaitu memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana lainnya. Dan yang kedua, yang B, yaitu bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban berdasarkan basis neto atau merealisasikan surplus pada satu rencana dan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan rencana lainnya secara bersamaan.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas syarat yang kedua, yaitu persyaratan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, informasi mengenai program pensiun penting untuk memahami posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas perusahaan. Untuk lebih memahami program pensiun, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang pertama yaitu menjelaskan karakteristik rencana manfaat pasti dan resikonya terkait dengan mereka. Yang B yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah-jumlah dalam laporan keuangannya yang timbul dari rencana manfaat pastinya. Yang terakhir yang C yaitu menjelaskan bagaimana rencana manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Nah, untuk memenuhi persyaratan ini, perusahaan memberikan pengungkapan yang luas terkait dengan rencana manfaat pasti mereka. Di sini terdapat gambar yang dimana itu adalah persyaratan pengungkapan pensiun. Di situ terdapat jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo akhir untuk masing-masing hal berikut. Yang pertama yaitu plan aset, yang kedua yaitu kewajiban manfaat pasti, yang ketiga yaitu status pendanaan rencana status pendanaan. Nah, rekonsiliasi ini harus melaporkan hal berikut jika sesuai. Yang pertama yaitu biaya layanan saat ini, yang kedua yaitu pendapatan atau beban bunga, yang ketiga yaitu pengukuran utang liabilitas atau aset, manfaat pasti bersih yang menunjukkan secara terpisah yaitu A. Pengembalian aset rencana tidak termasuk jumlah pendapatan bunga yang dihitung, dan B. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perusahaan kewajiban manfaat pasti. Yang keempat yaitu biaya layanan masa lalu dan pembatasan. Yang terakhir yang kelima yaitu kontribusi dan pembayaran terhadap rencana. Kemudian terdapat informasi tentang bagaimana rencana manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang pertama yaitu analisis sensitivitas untuk setiap asumsi aktuaria signifikan, menunjukkan bagaimana kewajiban manfaat pasti akan terpengaruh oleh perubahan asumsi aktuaria relevan yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Yang kedua yaitu metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan sensitivitas analisis yang diperlukan dan keterbatasan metode tersebut. Yang ketiga yaitu perubahan dari periode sebelumnya dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas dan alasan perubahan tersebut. Yang keempat yaitu uraian tentang pengaturan pendanaan dan kebijakan pendanaan yang memengaruhi kontribusi di masa mendatang. Yang kelima yaitu kontribusi yang diharapkan terhadap rencana pelaporan tahunan periode berikutnya. Yang keenam yaitu informasi tentang profil jatuh tempo kewajiban manfaat pasti, termasuk informasi tentang distribusi waktu pembayaran manfaat, seperti analisis jatuh tempo pembayaran manfaat. Nah, rekonsiliasi merupakan elemen kunci dari paket pengungkapan pensiun. Dengan melakukan rekonsiliasi perubahan aset dan liabilitas dari awal tahun hingga akhir tahun, pembacaan laporan dapat lebih memahami ekonomi yang mendasari rencana tersebut. Baik, di sini dengan saya Agus Wina lagi dengan MPM 011 akan melanjutkan untuk tujuan pembelajaran ke-6 yaitu manfaat pasca pensiun lainnya. Nah, selain pensiun, perusahaan itu seringkali menjanjikan jenis tunjangan pasca pensiun lainnya. Tunjangan ini tuh meliputi kayak asuransi jiwa di luar program pensiun, terus ada perawatan kesehatan, gigi, mata, kemudian ada layanan hukum dan pajak, kemudian dan lain-lain. Nah, karena tunjangan kesehatan merupakan tunjangan pasca pensiun terbesar, jadi kita kasih gambaran umum nih tentang perbedaannya dengan program pensiun tradisional yang biasanya ditetapkan di perusahaan. Di sini ada tabel, teman-teman bisa lihat ada item pensions, kemudian ada healthcare benefit. Di sini ada funding untuk pendanaan. Nah, umumnya itu didanai, dan untuk manfaat perawatan kesehatannya umumnya tidak didanai.
Untuk keuntungan, biasanya pensiun ini jumlahnya dolar ditetapkan dengan baik dan merata, sedangkan untuk manfaat perawatan kesehatannya umumnya itu tidak dibatasi dan variabilitasnya tinggi. Kemudian untuk pensiun, penerima manfaat, penerimaan manfaatnya tuh mungkin ada beberapa manfaat untuk pasangan yang masih hidup, kayak istri atau suami gitu. Sedangkan manfaat perawatan kesehatannya itu merupakan kayak pensiunan, pasangan, dan tanggungan lainnya, misalnya anak. Nah, kemudian ada manfaat yang dibayarkan itu biasanya bulanan sesuai kebutuhan dan penggunaan. Nah, eh, untuk variabel predikatnya ini eh, variabel prediktabilitasnya itu cukup dapat diprediksi. Untuk pemanfaatannya itu sulit diprediksi, tapi tingkat biayanya bervariasi secara geografis dan berfluktuasi seiring dengan waktu. Kemudian di sini ada perbedaan antara pensiun dan manfaat kesehatan pasca pensiun. Sebelah kanan ini ada dua perbedaan dalam ilustrasi yang dalam tabel tadi menyoroti mengapa mengukur pembayaran masa depan jauh lebih sulit untuk rencana manfaat perawatan kesehatan daripada untuk rencana pensiun. Yang pertama, banyak rencana pasca pensiun tidak menetapkan batasan manfaat perawatan kesehatan. Seberapapun serius penyakitnya atau berapa lama berlangsungnya, manfaat itu tetap mengalir. Nah, bahkan jika perusahaan menggunakan program asuransi premi itu akan meningkat sesuai dengan peningkatan manfaat yang diberikan. Nah, yang kedua, itu ada tingkat pemanfaatan, manfaat, dan biaya layanan kesehatan yang sulit diprediksi. Jadi kayak meningkatnya usia, harapan hidup, kemudian ada penyakit yang tidak terduga, misalnya ada AIDS, flu H1N1, kemudian ada COVID, serta teknologi dan pengobatan medis baru, itu menyebabkan perubahan dan pemanfaatan dan biaya layanan kesehatan. Jadi selain itu tuh, meskipun standar fidusia dan pelaporan untuk dana manfaat karyawannya itu didasarkan sama peraturan pemerintah yang umum, itu mencakup manfaat kesehatan, standar vesting, partisipasi, dan pendanaan minimum yang mencakup manfaat pendanaan yang minimum yang ketat yang berlaku untuk pensiun, tidak berlaku untuk manfaat kesehatan. Tapi untuk konsep dasar akuntansinya, pensiun itu berlaku untuk manfaat pasca pensiun lainnya. Oleh karena itu, IASB itu menyatakan bahwa akuntansi dan pelaporan jenis manfaat pasca pensiun lainnya ini harus sama dengan yang digunakan untuk pelaporan program pensiun, kecuali untuk mengganti pasca pensiun dengan pensiun pada judul akun yang terkait. Tapi perusahaan tuh biasanya punya program pensiun dan program manfaat pasca pensiun lainnya yang mengungkapkan detail program secara terpisah ketika program tersebut tuh menghadapi risiko yang berbeda secara material. Nah, kesimpulannya, untuk hampir setiap hari itu keuangan menganalisis secara mendalam beberapa isu terkait program pensiun di seluruh dunia. Hal ini tuh cukup mengherankan karena dana pensiun tuh biasanya tuh kalau sekarang itu pasti punya aset triliunan kayak dolar, euro, pounds, dan yen. Nah, seperti yang bisa kita lihat, ada isu akuntansi yang terkait dengan program pensiun. Biasanya tuh kompleks. Nah, ini tuh karena kasus tersebut ada amandemen terbaru terhadap IAS 19 sebagaimana dibahas di bab ini. Telah mengklasifikasikan banyak isu yang diharapkan dapat membantu pengguna memahami implikasi keuangan program pensiun perusahaan terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kasnya. Nah, kemudian gimana sih volatilitas terhadap keuangan ini di perusahaan? Jadi perusahaan itu tidak diwajibkan untuk mengadopsi perubahan yang timbul dari amandemen IAS 19 hingga tahun 2013. Pada periode menjelang adopsi, banyak perusahaan menganalisis dampaknya terhadap laporan keuangan dan implikasinya bagi pengguna laporan keuangan. Jadi di bawah sendiri itu ada tabel yang merangkum beberapa dampak akuntansi utama dan konsekuensinya. Ada yang baik, juga ada yang buruk.
Jadi di sini ada dampak akuntansi atau laporan keuangan potensi, dan sebelah kanannya itu ada tabel konsekuensi dari perubahan. Nah, untuk biaya pensiun yang lebih tinggi karena penggunaan tingkat diskonto tunggal biasanya lebih rendah untuk menentukan pengembalian. Nah, ini itu menyebabkan dapat adanya pelanggaran perjanjian pinjaman atau penurunan pembayaran bonus untuk rencana kinerja berdasarkan pendapatan bersih. Ini tuh juga disebabkan oleh aset pendapatan bunga yang tadi tuh untuk menentukan pengembalian aset atau pendapatan bunga dan pengakuan semua biaya layanan masa lampau dalam laba bersih. Kemudian di sini ada penyebabnya, yaitu meningkatnya volatilitas dalam laporan posisi keuangan dan ekuitas pemegang saham karena pengakuan semua pengukuran ulang dalam pendapatan komprehensif lainnya. Nah, ini tuh akan dapat menyebabkan pelanggaran perjanjian pinjaman berdasarkan ekuitas pemegang saham dan mempengaruhi pengawasan regulasi berdasarkan modal saham. Kemudian penyebabnya lagi ada dengan cara mengurangi volatilitas laba bersih bagi perusahaan yang sebelumnya mengakui semua keuntungan dan kerugian dalam laba bersih. Nah, ini tuh menyebabkan perusahaan dapat merealisasi biaya modal yang lebih rendah karena volatilitas yang lebih rendah dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah. Nah, volatilitas laba bersih yang berkurang dapat menjadi manfaat yang signifikan ketika perusahaan mengadopsi aturan baru. Contohnya sendiri tuh grafik yang membuat yang menunjukkan laba bersih, perubahan laba bersih dan akan lebih stabil dibanding dengan perubahan laba bersih yang dilaporkan berdasar aturan sebelumnya. Itu karena ada aturan baru yang diterapkan, yaitu tahun 1998 dan 2009. Baik, kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.